Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How is your life? How was your holiday yesterday? I hope your holiday was going to be good and interesting even though you have to stay at your home because of pandemic. I will say thanks to God because of him I can see you again in this new semester of 12th grade. By reciting Bismillah, I hope our daring today and the next will run well. At the present time, especially for you, this is the last year you are in the high school. So, please improve your skill, don't embrace if you have a question, and I would like to ask your cooperation for this. Okay, before we're going to discuss about the material today, I will read the purpose of our learning. Okay, the purpose is the students can identify and arrange the transactional interaction, text spoken and written, about asking and giving information activity that has cause and effect correlations. Oke, in bahasa, tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi dan menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat di sini ada termasuk kata so, bla bla bla, that, and such, bla bla bla, that. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembelajaran hari ini. Di sini Miss akan menjelaskan materi tentang penggunaan so, bla bla bla, that, and such, bla 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 bla, that. Nah, mungkin yang kalian tahu selama ini so itu artinya jadi dan such itu artinya seperti. Namun di kalimat cause and effect atau kita sebut dengan kalimat sebab akibat ini, yaitu so diartikan sebagai sangat dan such diartikan sebagai sangat. Oke, apa sih yang dimaksud dengan cause and effect sentence atau kalimat sebab akibat? Yaitu adalah cause and effect sentence is the way about one thing is caused by another. Kalimat sebab akibat ini adalah suatu cara tentang satu hal yang disebabkan oleh kalimat lainnya. Nah, jadi cause and effect sentence ini terdiri dari dua kalimat. Yang pertama itu yang disebut dengan kalimat sebab, yang kedua kalimat akibatnya. Oke, kita langsung ke contoh biar lebih gampang. Yang pertama ada so that. Kita bahas so that dulu. Nah, contohnya, the weather was so nice that we went to the zoo. Nah, artinya cuacanya sangat bagus. Maka dari itu kita pergi ke kebun binatang. Nah, so nice di sini diartikan sebagai kata sifat sangat bagus. Nah, berarti penyebabnya cuaca sangat bagus, maka akibatnya kita pergi ke kebun binatang. Jadi, that di sini berarti bukan hanya kita artikan sebagai itu, namun kita bisa diartikan sebagai maka dari itu. Jadi di kalimat cause and effect ini. Oke. Nah, di sini ada kenapa Miss memakai tanda merah dan biru ini sebagai penanda atau menandakan bahwa nice ini adalah kata sifat. Nah, dan so ini merujuk ke yang tadi so that. Jadi gini, rumusnya atau patternnya ada subject plus to be plus so plus adjective or adverb. Nah, lihat di contoh pertama. The weather was so nice. Nah, apabila ada kata so
berarti pasangannya harus dengan adjective atau adverb. Apa sih Miss adjective itu? Kita sering banget membahas atau Miss sering banget menanyakan apa itu kata sifat, apa itu kata benda. Nah, di pelajaran-pelajaran sebelumnya Miss selalu singgung soal itu. Nah, kata sifat, adjective. Kalau so, pasangannya harus adjective atau adverb setelah to be. Kita identifikasi. Subject. Di sini kalimatnya the weather was so nice that we went to the zoo. Subjeknya yaitu adalah ada the weather. Nah, ini kan kalimat pertama nih. Kalimat pertama sampai nice ya. Nah, kalimat kedua baru the second sentence from that. Nah, di sini nih. Kalimat kedua. Kita identifikasi ulang. Nah, subjeknya ada the weather, the weather. Terus ini di sini plus to be. To be-nya di sini apa? Was. Ya, to be-nya bebas. Mau itu was, is, are, am, itu tergantung kalimat yang kita pakai itu mau tenses apa. Nah, Miss di sini menggunakan tenses simple past. Nah, bentuk kedua. So nice. Nah, so langsung ke nice. So itu pasangannya harus adjective atau adverb. And, nah baru that, ini so, kan ada so, adjective, that. Atau so, adverb boleh di sini that. Nah, kalimat kedua ada subjek. Subjeknya siapa? We. Subjeknya we, and then the next verb. Verbnya ada apa? When. Nah, karena di sini simple past bentuknya, bentuk kedua Miss pakai kata when. Nah, bentuk kedua dari go. Bentuk pertama verb 1 is go, verb 2 when, verb 3 is gone. Subjek ada we, verb ada when, and di sini di belakang bisa pakai objek atau complement. Miss langsung ke complement karena tidak membutuhkan objek di sini. Nah, kita lihat contoh yang lain. Example 1. Lihat di sini ada subject to be, so adjective, adjective or adverb. Nah, adjective or adverb. Ini plus lagi. Or complement. Example 1. Ada 2 kalimat. Kalau misalnya bingung, kita pisah dulu. Kita bikin dulu 2 kalimat. Kalimat pertama ada Ririn is sleepy. And then the second one is Ririn is sleeping at the classroom. Kita gabungkan 2 kalimat tersebut ke dalam kalimat so that, memakai so that. Jadi ada Ririn is so sleepy that she is sleeping at the classroom. Kita identifikasi. Yang ini ada subjek. Subjek. To be-nya siapa? To be-nya apa? Ada is di sini. So itu harus tetap pakai so pasangannya dengan adjective atau adverb karena di sini sleepy itu adjective. So sleepy, boleh so sleepy, so nice, so beautiful, so dirty, etc. Ya, yang termasuk adjective atau adverb. And then that masukin di sini that, terus subjek lagi, subjek, terus verb. Nah, kenapa Miss verb mana? Ini verbnya is sleeping. Karena di sini bentuk continuous. Nah, at the classroom. At the classroom ini adalah complement. Begitupun contoh yang kedua. Kita bagi 2 kalimat dulu supaya lebih mudah dipahami. Contoh yang kedua. Ada kalimatnya Yunita was busy, and the second one is Yunita couldn't leave her office. And so for the so that Yunita was so busy that she couldn't leave her office. Yunita terlalu
atau Yunita sangat sibuk sehingga dia tidak dapat meninggalkan kantornya. Dan example 3 ini sama saja, kita bagi kedua kalimat. Nah, kedua kalimat. Oke. Kalau kalian ada pertanyaan, silakan bisa menghubungi Miss di WhatsApp Miss atau di WhatsApp di WhatsApp group. And then don't be shy to ask me. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.